Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan penyusunan proposal penelitian. Kali ini ruang kelasnya berbeda karena kita harus bertemu di dunia maya. Tetapi ini semua tidak akan mengurangi kekhidmatan kita dalam belajar ya, insya Allah ya. Oke, dengan mengampu saya dan juga Bapak Marhan. Akan tetapi di sini saya akan mewakili untuk menjelaskan di tinjauan pustakanya. Oke. Kita fokus untuk membahas permasalahan yang harus dituliskan nantinya di bab tinjauan pustaka atau di bab 2 itu apa. Saya harap dipahami, didengarkan, nanti bisa ditanyakan apa yang menjadi permasalahannya di kolom komentar di Edmodo ya. Oke, akan saya sharekan PowerPoint atau materi tentang tinjauan pustaka itu sendiri. Kita akan membahas apa sih yang harus dituliskan di tinjauan pustaka itu. Oke. Yang pertama, yang diketahui tinjauan pustaka itu kira-kira apa? Pasti yang ada di pikiran kita yang pertama adalah itu teori, itu konsep. Nah, konsep yang seperti apa? Nah, tinjauan pustaka atau kajian dari merupakan uraian sistematis tentang variabel-variabel penelitian yang dijelaskan dari berbagai teori atau berbagai konsep. Di sini ada uraian variabel-variabel penelitian. Nah, di bab 1 dulu, ketika menyusun pendahuluan, bahkan di rumusan masalah, selalu saya tekankan bahwa pahami atau kenali apa variabel penelitian yang kita gunakan. Ada yang variabelnya hanya 1, ada yang 2, ada yang 3, dan sebagainya. Kenali dulu apa itu variabelnya. Kemudian, kalau sudah nanti akan kita petakan di tinjauan teorinya itu seperti apa. Oke. Selain variabel yang perlu digarisbawahi adalah di sini berbagai teori atau konsep. Nah, teori atau konsep ini bisa dari pakar-pakar yang sudah ada atau dari penelitian terdahulu. Sudah pernah dijelaskan bagaimana cara mengutip. Kalau misalnya bukunya sudah lama atau seperti apa, itu bisa diterapkan. Oke, selanjutnya, nah proses yang perlu dilakukan untuk menyusun studi pustaka atau tinjauan teori itu apa? Yaitu yang pertama adalah survei pustaka. Setelah kita mengenali variabelnya, selanjutnya kita himpun teori apa saja yang perlu kita jelaskan di tinjauan pustaka. Teori apa yang penting untuk ditampilkan di bab 2 itu. Nah, sudah kita list misalnya. Selanjutnya adalah mengumpulkan literatur. Nah, di mengumpulkan ini sangat penting sekali. Kita mempunyai acuan bahwa untuk rujukan atau daftar pustaka itu tidak lebih dari 10 tahun terakhir. Itu. Jadi sebisa mungkin mencari referensi atau literatur itu yang terbaru. Tidak ada alasan untuk tidak dapat. Kita bisa memanfaatkan jaringan internet untuk mencari, tapi ingat tetap tidak boleh menggunakan blog atau website yang tidak bisa dipercaya keberadaannya atau kebenarannya. Ya, tetap cari jurnal, tetap cari buku, tapi semua yang terbaru. Oke, setelah mengumpulkan, kita punya filenya semua, bisa diupload langsung di Mendeley untuk mempermudah kita nanti untuk mengutipnya. Oke, yang terakhir yaitu menulis atau mencatat tinjauan pustaka. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi nanti bagaimana cara kita mengaitkan teori si A dengan teori si B, kemudian yang disanggah misalnya oleh teori si C, itu bisa dituliskan. Ya. Oke, selanjutnya, apa sih manfaat tinjauan pustaka itu sendiri? Manfaatnya yang pertama yaitu mengenal ruang lingkup penelitian. Jadi si pembaca kalau nanti membaca hasil penelitian kita atau bahkan proposal kita akan tahu, oh ini loh teori yang mendasari. Saya juga bisa loh menggunakan ini nantinya. Nah, itu bisa dipakai. Jadi si A itu bisa mengutip dari penelitian kita. Yang kedua, mengidentifikasi masalah penelitian. Nah, ini adalah teori yang penting, teori yang harus disampaikan. Oleh karena itu, teorinya harus kuat, harus bisa dipertanggungjawabkan, dan jelas
sumbernya. Yang ketiga, sebagai dasar menyusun hipotesis. Nah, hipotesis ini apa? Ini nanti di bab 3-nya. Jadi, antara bab 1 rumusan masalahnya apa, bab 2 nanti yang mendasari masalahnya apa, baru nanti di hipotesisnya di bab 3 itu maunya seperti apa. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di contoh ya. Oke, ini contoh yang pertama. Misalnya ada judul penelitian efektivitas penggunaan media pembelajaran kartu pada materi aljabar dengan menerapkan model pembelajaran tim game turnamen atau TGT. Kita kenali dulu variabelnya. Variabelnya yang pertama ada efektivitas, ada media pembelajaran, dan juga ada model pembelajaran. Oke, ada 3. Untuk rumusan masalahnya apa? Itu disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Di sini untuk memetakan kira-kira peta konsepnya apa yang harus dijelaskan nanti di bab 2. Mudahnya kita buat seperti ini, ada petanya. Jadi kita ambil yang paling atas ini, efektivitas, media, model, materi, penelitian terdahulu yang relevan. Ini adalah gambaran utama yang akan dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Oke, efektivitas ini dapatnya dari mana? Di judul ada ya? Ada efektivitas. Media pembelajaran atau penggunaan media pembelajaran. Nah, penggunaan media pembelajaran ini adalah satu kesatuan di media pembelajaran. Kemudian ada materi aljabar dengan menerapkan model pembelajaran. Jadi di sini yang secara umum dulu apa? Model pembelajaran, baru materi aljabar. Nah, yang terakhir ini ada penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan. Ini format yang sudah ada, harus ada, wajib ada. Supaya kita tahu di teori terdahulu itu, di teori penelitian terdahulu itu apa yang digunakan. Apakah kita juga menggunakan itu? Kemudian ciri khas penelitian kita apa, itu juga harus ditunjukkan di sini. Selanjutnya kita kembali ke efektivitas sekarang. Nah, efektivitas apa sih yang harus dijelaskan di efektivitas? Di sini sudah saya beri keterangan efektivitas dari sisi mana. Yang jelas, teori efektivitas harus ada. Konsep atau teori efektivitas. Buatlah minimal 3 teori. Cari minimal 3 teori tentang efektivitas itu. Bukan hanya definisi efektivitas ya, tetapi efektivitas secara umum dan secara khusus yang harus didefinisikan atau dideskripsikan di tinjauan pustaka. Pesan saya, hindari kata yang biasa sering digunakan. Efektivitas adalah bla 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 bla. Jangan seperti itu. Gunakan kombinasi atau cara mengutip yang bervariasi supaya tulisan kita itu tidak monoton seperti itu saja. Oke, setelah misalnya deskripsi efektivitas apa, baru diuraikan secara operasional efektivitas di sini maunya kita itu seperti apa. Itu dituliskan di situ. Kalau bisa didasari dengan teori-teori yang terdahulu atau teori-teori yang sudah ada. Selanjutnya, yang kedua ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini definisinya banyak sekali, macam-macam sekali. Silakan strukturnya media pembelajaran ini dijelaskan secara umum terlebih dahulu. Baru media pembelajaran secara khususnya atau secara khusus yang digunakan di sini adalah media pembelajaran kartu. Jadi cari teori tentang media pembelajaran kartu dan penggunaan dalam pembelajaran itu maunya seperti apa. Tuh. Selanjutnya ada model pembelajaran. Nah, sama halnya dengan media, kita harus menjelaskan dulu model pembelajaran secara umum, kemudian secara khususnya yaitu di model pembelajaran tim game turnamen. Tuh. Di model pembelajaran TGT atau tim game turnamen ini, silakan dibuat langkah-langkah atau sintaks pembelajaran yang akan kita gunakan. Dengan merujuk pada teori apa, buku apa. Nah, di model ini silakan disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibuat. Oke, selanjutnya ada materi aljabar. Nah,
materi ini biasanya cukup dideskripsikan saja apa KIKD-nya. Kemudian, teori dasar di materi aljabar itu apa? Tidak perlu dijabarkan semua, hanya konsep-konsepnya saja. Yang terakhir ini ada penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan. Nah, dicari penelitian yang terdahulu apa, yang relevan apa. Nah, pertanyaannya gini, di bab 1 kan ada, Bu, apakah kita boleh pakai itu? Boleh. Karena di bab 1 kan hanya dijelaskan secara umumnya saja. Ya, baru di sini nanti mulai dari rumusan masalah apa, hasilnya apa. Yang secara rinci. Oke, untuk contoh 1 saya harap paham. Saya akan kembali ke contoh 2. Nah, di sini lagi. Kalau tadi di contoh pertama itu kan untuk efektivitas. Nah, di sini untuk analisis. Karena sepertinya banyak sekali yang mengambil masalah tentang analisis pemecahan masalah. Nah, di analisis pemecahan masalah ini, misalnya di sini ada terdapat permasalahan analisis pemecahan masalah matematika pada penerapan model pembelajaran discovery learning. Kenali variabelnya. Variabelnya bisa kita garis bawahi di sini ada analisis pemecahan masalah. Pertanyaannya, apakah analisis ini variabel sendiri? Tidak. Jadi variabelnya adalah analisis pemecahan masalah. Boleh analisis pemecahan matematika. Selanjutnya ada penerapan model pembelajaran discovery learning. Ya, berarti ada 2. Oke. Yang pertama, analisis pemecahan masalah matematika atau pemecahan masalah matematika. Nah, yang kedua itu ada model pembelajaran. Model pembelajaran boleh ditulis satu aja, model pembelajaran ini. Baru nanti discovery learning-nya di bawahnya atau di sub-nya. Atau boleh dibeda-bedakan. Ada model pembelajaran secara umum, model pembelajaran discovery learning yang akan digunakan, dan kalau misalnya di rumusan masalah, ketika analisis pemecahan masalah ini melihat hasil belajarnya, maka ditambahkan dengan hasil belajar. Karena kita akan melihat hasil belajar dari sisi apanya, apa dari prosesnya, apa dari hasil nilainya, atau hasil akhirnya, kita perlu jelaskan. Akan tetapi, kalau di rumusan masalah tidak perlu ada hasil belajar, ya udah, tidak usah kita sampaikan. Cukup sampai model pembelajaran discovery learning. Dan yang terakhir ditambahkan dengan penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan. Itu yang jangan sampai lupa. Oke, sekarang kita ke penjelasan di pemecahan masalah matematikanya. Nah, pemecahan masalah matematika itu kan bermacam-macam jenisnya. Ada Polya misalnya, ada Newman misalnya, ya, ada Gaffney misalnya. Nah, dari situ kita harus mencari teori yang sangat-sangat yang sangat-sangat mudah kita gunakan atau teori yang akan kita gunakan yang mendasari penelitian kita. Yang pertama harus dijelaskan tetap pemecahan masalah matematika secara umumnya atau pemecahan masalah dulu, baru nanti dikaitkan dengan pembelajaran matematika, boleh. Kemudian ke pemecahan masalah matematika secara khusus yang akan kita gunakan apa. Misalnya di sini menggunakan analisis Newman. Di analisis Newman itu kan ada langkah-langkahnya, ada step by step-nya. Ada indikator-indikatornya atau aspek-aspeknya. Itu yang harus kita uraikan di sini. Jadi misalnya mau menjelaskan dulu pemecahan masalah matematika adalah apa, banyak teorinya. Misalnya di sini minimal 3. Kemudian pemecahan masalah matematika itu berbagai macam jenisnya. Ada Polya, ada Newman misalnya. Nah, yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah pemecahan masalah untuk Newman. Nah, sehingga di bawahnya itu perlu dideskripsikan secara rinci indikator-indikatornya apa atau aspek-aspeknya apa untuk analisis pemecahan masalah Newman. Kenapa harus detail untuk aspek-aspek atau indikatornya? Ini nanti hubungannya di bab 3 untuk penyusunan instrumen penelitian. Itu yang jangan sampai lupa ya. Jadi harus diuraikan indikatornya apa yang akan kita gunakan. Yang kedua, model pembelajaran. Nah, model pembelajaran tadi sudah saya singgung sebelumnya. Boleh model pembelajaran ini hanya satu sub saja di model pembelajaran. Boleh seperti ini, ada model pembelajaran sendiri yang secara umum.
ada model pembelajaran discovery learning secara khususnya apa. Di model pembelajaran ini dijelaskan model pembelajaran itu seperti apa teorinya. Kemudian yang khususnya model pembelajaran discovery learning yang akan kita gunakan apa, disesuaikan dengan menyebutkan sintaks atau langkah pembelajarannya. Apakah ini bisa mengcombine dari yang lain? Boleh. Jadi kita bisa mengkombinasikan langkah A apa, langkah B apa. Jadi sintak itu perlu di sini. Ya, oke. Untuk hasil belajar tadi sudah saya jelaskan. Jika perlu atau di rumusan masalah diuraikan, maka berikan. Akan tetapi jika di rumusan masalah tidak diuraikan tentang hasil belajar, maka tidak usah diberikan. Yang terpenting tadi jangan lupa untuk penelitian terdahulu. Oke, ini untuk contoh 2. Sekarang contoh 3. Pengembangan media pembelajaran sematik berbasis Android untuk membantu meningkatkan pemahaman konsep siswa. Nah, ini adalah contoh untuk kajian teori masalah penelitian tentang pengembangan. Yang pertama variabelnya apa? Yaitu ada pengembangan media pembelajaran. Nah, semantik ini kan misalnya dia namanya itu ternyata semantik atau bisa yang lain. Setelah itu variabel kedua membantu meningkatkan pemahaman konsep. Nah, oke. Bisa kita petakan kira-kira yang terpenting itu apa? Yaitu ada pengembangan media. Kemudian di sini ada berbasis Android kan ya. Ini meskipun bukan termasuk variabel tapi harus kita kenalkan karena ini adalah konsep teori yang akan kita gunakan nanti di Android-nya itu seperti apa. Yang terakhir yaitu meningkatkan pemahaman konsep atau pemahaman konsep siswa. Oke, sekarang ke pengembangan media. Nah, di pengembangan media ini perlu dideskripsikan pengembangan media pembelajaran secara umum itu seperti apa. Pengembangan media secara umum, baru nanti dijelaskan pengembangan media yang akan kita gunakan itu seperti apa. Teorinya di mana? Teorinya adalah di pengembangan media secara umum. Lalu di bawahnya, kira-kira kita akan mendeskripsikan media pengembangan kita itu seperti apa. Yang kedua, media berbasis Android. Nah, media berbasis Android ini silahkan dijelaskan pengembangan media berbasis Android dan bagaimana pengembangannya, bagaimana penggunaannya dalam matematika atau secara khususnya kita di matematika. Gitu. Yang ketiga yaitu pemahaman konsep. Sama halnya dengan contoh 2. Kalau contoh 2 tadi kan ada analisis pemecahan masalah. Analisis pemecahan masalah kan macam-macam tadi ya, ada misalnya ada Polya, ada Newman. Nah, di pemahaman konsep juga seperti itu. Pemahaman konsep itu ada juga macam-macam jenisnya. Silakan dijelaskan pemahaman konsep secara umum apa teorinya, kemudian jenis-jenis pemahaman konsep itu ada apa saja, kemudian yang terakhir yaitu indikator atau menyebutkan pemahaman konsep yang akan digunakan dalam penelitianmu itu seperti apa. Yang baru diuraikan indikator atau aspek-aspek yang akan digunakan. Nah, ini adalah contohnya. Ada ketiga contoh ini, silakan dipahami nanti kebutuhannya sesuai dengan yang mana. Untuk cara mengutip, kita sudah mengetahui bahwa di pengutipan itu ada dua cara. Ini ada saya beri contoh untuk file PDF dari jurnal artikel. Nah, yang pertama untuk teori. Nah, teori kan misalnya di sini dia menyebutkan tentang apa gitu ya, tentang teori tentang pemecahan masalah atau apa gitu. Di sini ada kutipannya sih, atau ada rujukan suci. Nah, kita kan nggak perlu bingung-bingung, kita pakai aja suci. Untuk mencari menuliskan referensi apa? Di bawah kan ada daftar pustaka. Cari aja daftar pustaka si suci itu mana. Nah, ini. Itu yang digunakan. Untuk kutipan kan juga sudah di bab 1 pernah dilakukan. Ada cara langsung, ada cara tidak langsung. Untuk cara langsung, kita bisa lakukannya dengan menuliskan apa pendapat-pendapat orang itu. Oke, seperti itu. Untuk pengutipan saya tidak akan menjelaskan lagi karena ini sudah dan harusnya sudah dipahami, sudah di luar kepala lagi. Kemudian yang perlu saya tekankan untuk di
pertemuan kali ini itu adalah berapa teori yang wajib ada di kajian teori. Setiap permasalahan, misalnya di sini pengembangan media, ya, di pengembangan media silakan cari minimal 3 teori yang mendasari. Dan itu referensinya tidak lebih dari 10 tahun. Jadi minimal kalau sekarang 2020, terbarunya adalah 2010. Jangan cari yang 1978, 2001, enggak. Tapi cari yang minimal tahun 2010. Minimal 3, baru dikaitkan dengan pendapat kalian sendiri apa. Atau disimpulkan sendiri. Ya, tuh. Sama halnya di Android juga seperti itu. Android itu cari 10 tahun terakhir dalam pembelajaran itu Android untuk apa. Nah, pemahaman konsep juga seperti itu. Minimal semua 3 teori yang melatar belakangnya atau yang mendasari apa yang akan kita jelaskan. Itu ya. Untuk kurang jelas, kalau ada yang kurang jelas silakan nanti ditanyakan di kolom komentar. Tugasnya untuk minggu ini silahkan dibuat kerangka konsep seperti ini dari penelitiannya dari penelitianmu itu kira-kira seperti apa. Silahkan dan mulai dicari literaturnya, entah itu dari jurnal, entah itu dari mana, silahkan ya. Oke, itu dikumpulkan terakhir hari Kamis pukul 13.00 melalui laman Edmodo. Untuk kerangka konsepnya saja. Saya mau menggambar, Bu. Saya tidak mau menggunakan Word atau PowerPoint. Silakan. Yang jelas, saya harus tahu secara detailnya seperti apa ini. Dikumpulkan dalam bentuk format PDF. Kalau sudah, hari Kamis, saya hanya minta kerangka konsepnya saja. Kemudian, hari Selasa, saya minta secara keseluruhan teorinya. Atau dikerjakan di Microsoft Word-nya. Sudah. Tidak selesai atau belum selesai, tidak apa-apa. Tapi nanti dikasih catatan alasan belum selesainya apa di bawahnya dengan pen warna merah atau kursornya warna merah ya. Oke. Apa lagi kira-kira yang perlu saya jelaskan di sini? Saya kira sudah. Keterkaitan antar paragraf penting sekali ya. Jadi jangan loncat-loncat. Semua paragraf harus saling terhubung dan terkait. Oke. Saya rasa itu untuk yang perlu saya jelaskan. Silakan dilanjutkan di kolom komentar. Saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.